Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di pagi yang cerah, mari kita keluarkan energi positif agar selalu memberi nuansa baru dan kreativitas untuk tim kerja kita. Obsesi pagi ini saya ingin membahas beberapa hal yang harus kita upayakan kaitannya dengan membuat strategi bagaimana kita berhenti merokok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Nah, kalau kita lihat sama-sama dalam hal perkembangan di dunia kesehatan saat ini, di dunia telah terjadi wabah yang luar biasa, salah satunya di pandemi saat ini. Tentunya dari sisi aspek kesehatan, kalau bicaranya efeknya merokok, tentunya dampaknya sangat luas bisa mengalami jantung kemudian kanker, termasuk juga kalau bicaranya dalam isu kesehatan global saat ini, yaitu salah satu dari komorbid. Tentunya ini perlu kita berikan solusi agar kita semuanya beserta keluarga lebih sehat. Kalau bicaranya berobat kaitannya dengan sakit yang diakibatkan karena pola hidup yang kurang sehat, salah satunya rokok, ini tidak murah Beberapa pengalaman dari sahabat-sahabat saya sendiri, ada yang sampai full ganti gigi karena giginya rusak karena merokok dalam tempo yang waktu lama. Ada juga yang jantung, kemudian ada juga kaitannya dengan sakit di paru-paru, termasuk juga kanker. Ini pun bukan dialami si perokok sendiri tapi melibatkan juga putra-putri atau anggota keluarga yang berada di sekitarnya. Nah, tentunya ini adalah momen kebangkitan yang baik di tahun yang baru ini untuk kita bisa bagaimana mendaratkan pola hidup sehat, yaitu dengan tidak merokok. Beberapa program yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama adalah memberikan edukasi yang cukup dari aspek bahaya merokok. Kita bisa melakukan webinar, edukasi, melibatkan praktisi kesehatan kepada rekan-rekan di dunia kerja kita. Kalau bicaranya kaitannya dengan edukasi, tentunya pilih strategi yang praktis gampang dipahami dan juga bisa membawa kita lebih care dan lebih aware lagi. Yang kedua, kita bisa menetapkan bagaimana membuat area kerja kita hari-hari tertentu tidak boleh ada yang merokok. Tentunya ini secara bertahap, tidak bisa langsung secara instan. Misalkan dalam 1 minggu ada 1 hari atau 2 hari tanpa asap rokok di seluruh area kerja kita. Tentunya ini perlu kita komitmenkan bersama, perlu support dari pimpinan tertinggi di tempat kita. Kalau kita lihat di beberapa perusahaan tambang di tanah air sudah menggelurakan bebas asap rokok di tempat kerja. Kita bisa mengalihkan kebiasaan merokok, kita mulai misalkan dengan puasa Senin dan Kamis. Kita juga bisa mencoba membuat kebijakan, misalkan buat time frame nih, dalam 1 tahun ke depan kita bebas asap rokok. Nah, silakan dibuat activity plan-nya dari sosialisasi memo, edukasi, mencari narasumber yang kompeten, kemudian membuat poster ataupun banner, dan juga membuat komitmen. Beberapa juga yang bisa kita lakukan, memberikan apresiasi kepada orang yang berhenti merokok di tempat kerja kita. Tapi apabila kita niat dari dalam hati, rasanya sih ini tidak mengalami kesulitan. Tapi saya coba survei dari beberapa rekan-rekan sudah berhenti, tapi karena niatnya belum tulus ketemu teman-temannya, ini mulai merokok lagi. Niatkan berhenti merokok untuk investasi kesehatan supaya apa? Kalau bicaranya sehat,
ya kita mulai dari diri kita dulu, ya juga kita harus memikirkan dampaknya seperti apa sih kalau kita merokok terhadap anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, ini penting untuk kita upayakan. Satu lagi yang kita bisa lakukan antara lain buat duta berhenti merokok, ya. Diminta membantu untuk campaign di masing-masing tempat kerjanya agar bisa selaras, lebih lancar, dan juga bisa memberikan efek yang baik ya kepada rekan-rekannya. Tapi ingat ya, kalau kita berhenti merokok ya, jangan lupa ya salurkan dengan olahraga yang positif ya. Tentunya dalam situasi saat ini kita bisa mengupayakan berolahraga dari rumah ya, untuk lebih aman ya. Kita bisa melakukan jogging, bisa melakukan olahraga di halaman kita bisa melakukan senam atau aerobik ya di dalam rumah sambil menonton video senam ya, untuk membuat kita selalu bugar. Bisa juga kita investasi misalkan olahraga menggunakan sepeda stasioner. Nah, itu tadi beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Mari berinvestasi kesehatan untuk membuat kita lebih sehat sampai usia senja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.